Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Syifa Fauzia dengan NIM 2303010040, Prodi Pendidikan Sejarah Rombel 4A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sedikit mengenai resensi jurnal yang pertama berjudul Bahaja Mechanism Ups and Down of the New PNE Movement 1931 until 1942. Jadi, artikel ini membahas mengenai dinamika Partai Nasional Indonesia baru, PNI baru, dalam periode 1931 hingga 1942. Fokus utamanya adalah bagaimana organisasi ini bertahan sebagai gerakan nasionalis non-kooperatif di tengah tekanan kolonial yang represif dan kritis terhadap ekonomi besar. Kemudian artikel ini menekankan bahwa keberlangsungan PNI baru menjadi bukti bahwa keberhasilan pendidikan kader yang mereka jalankan secara konsisten. PNI baru lahir dari perpecahan internal setelah pembubaran PNI lama pada tahun 1931. Tiga hal yang utama terbentuk adalah yang pertama, pendukung pembubaran yang membentuk Partindo, kelompok independen yang didukung oleh Hatta dan Syahrir, kemudian serta kelompok yang merapat ke organisasi lain. Kelompok independen inilah yang kemudian mendirikan PNI baru melalui konferensi di Jogja pada Desember 1931. Selanjutnya, PNI menghindari penggunaan istilah partai untuk menghindari represi pemerintah kolonial. Sebagai gantinya, istilah pendidikan digunakan untuk menekankan pendekatan mereka dalam membentuk kesadaran politik melalui kaderisasi. Nama resmi organisasi adalah Pendidikan Nasional Indonesia yang disingkat PNI sehingga dikenal sebagai PNI baru. Kongres PNI baru pada tahun 1932 menjadi momen penting dalam pembentukan struktur organisasi yang formal. Kemudian Sultan Syahrir terpilih sebagai ketua, namun Muhammad Hatta tetap dianggap sebagai pemimpin spiritual. Dalam kongres ini juga disusun anggaran dasar dan rumah tangga organisasi, menjadikan PNI baru sebagai organisasi yang sah dan juga terstruktur. PNI baru menempatkan pendekatan kader sebagai jantung gerakannya. Pendidikan diberikan melalui pelatihan terbuka yang diadakan di sekolah ataupun gedung publik. Tanpa doktrinasi, tetapi melalui diskusi untuk meningkatkan kesadaran kritis pada kader. Majalah Daulat Rakyat menjadi media penting dalam pendidikan kader PNI baru. Pertama kali terbit pada tanggal 20 September 1931, majalah ini berisi artikel-artikel teoritis yang membahas isu nasionalisme, kolonialisme, serta cita-cita kemerdekaan. Pendistribusiannya terbuka, menjangkau kader di berbagai daerah dan memainkan peran vital dalam membentuk opini publik. PNI baru juga aktif menyuarakan perlawanan terhadap kebijakan diskriminatif pemerintah kolonial. Melalui artikel serta pidato, mereka mengkritik adanya ordonansi pers sekolah liar dan kebijakan pajak saat depresi ekonomi. Gerakan ini menunjukkan keberanian PNI baru dalam menghadapi penindasan struktural. Kemudian, kritik terhadap organisasi pers ini terutama diarahkan pada usaha pemerintah kolonial yang membungkam pers Bumiputra, penangkapan terhadap jurnalis dan penyitaan publikasi seperti Daulat Rakyat menjadi bukti yang nyata terhadap apa yang sedang dihadapi. Muhammad Hatta secara terbuka menyuarakan perlunya pers bebas untuk mendukung perjuangan kemerdekaan. PNI baru juga menentang adanya organisasi sekolah liar yang membatasi sekolah-sekolah swasta Bumiputra. Mereka memandang kebijakan ini sebagai kolonialisme pendidikan yang ingin mempertahankan rakyat dalam kebodohan. Kemudian penolakan disampaikan dalam bentuk tulisan serta pidato di berbagai rapat umum. Kebijakan perpajakan saat krisis ekonomi 1930-an menjadi sasaran kritik keras dari PNI baru.
Mereka menilai bahwa pemerintah kolonial hanya mementingkan stabilitas keuangan tanpa memedulikan penderitaan rakyat. Para petani tetap dipaksa membayar pajak meskipun penghasilan mereka merosot tajam. Pada tahun 1933 menjadi titik balik dalam pergerakan PNI yang baru. Pemerintah kolonial memberikan Verguderverbod, yaitu larangan berkumpul bagi organisasi yang dianggap mengganggu ketertiban. Akibatnya, kegiatan PNI baru harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi serta penolakan para pemimpinnya seperti Hatta dan Sultan Syahrir menjadi pukulan telak bagi organisasi. Kemudian, pada akhir dekade 1930-an, peran PNI baru dalam gerakan nasional semakin menyempit. Meskipun mereka menolak bergabung dengan GAPI yang berhaluan kooperatif, suara mereka tidak lagi dominan. Namun, ketahanan mereka dalam bekerja di bawah tanah hingga masa pendudukan Jepang tetap menunjukkan semangat non-kooperatif yang konsisten. Kesimpulannya dalam artikel ini ialah menegaskan bahwa keberlangsungan PNI baru merupakan hasil dari pendidikan kader yang kuat serta perubahan strategi yang adaptif. Meskipun jumlah aktivisnya terus saja berkurang akibat adanya represi, semangat mereka tidak padam. PNI baru menjadi simbol dari perjuangan yang tidak menyerah dalam menghadapi penjajahan dan tetap konsisten dengan prinsip non-kooperasi. Dapat saya sampaikan pada resensi yang pertama. Kemudian resensi yang kedua ialah berjudul The Movement of Syarikat Islam's Politics in Struggling National Independence in 1918 until 1945. Artikel ini mengulas adanya dinamika politik syarikat Islam sebagai pelopor adanya gerakan nasionalis modern di Indonesia dalam kurun waktu 1918 hingga 1945. Artikel ini menyoroti bagaimana SI yang awalnya bergerak di bidang ekonomi bertransformasi menjadi kekuatan politik yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai strategi, termasuk diplomasi, pemogokan propaganda, dan aksi politik lainnya. Transformasi SI dimulai dari perubahan kepemimpinan dari Haji Samanhudi kepada Hos Cokro Aminoto. Di bawah Hos Cokro Aminoto ini, SI menanggalkan orientasi ekonomi dan mengadopsi pendekatan politik yang lebih terbuka dan juga radikal. Hos Cokro Aminoto sebagai tokoh intelektual serta organisatoris mengarahkan SI untuk menjawab dinamika politik kolonial seperti pembentukan Volksraad dan gerakan Indi Wirbar sebagai peluang untuk memperluas pengaruh politik Bumi Putra. Maksudnya SI ini menuai perdebatan. Kemudian di sisi lain pengaruh sosialisme dan komunisme dalam tubuh SI terutama dari faksi Semarang mendorong SI untuk melakukan perjuangan melalui gerakan buruh. Pemogokan besar dilakukan, namun respon represif dari pemerintah kolonial menyebabkan banyak pemimpin dari SI ditangkap serta gerakan buruhnya melemah. Kemudian perpecahan internal pun terjadi yang berujung pada semakin kuatnya garis perjuangan non-kooperatif. Selanjutnya, perubahan haluan perjuangan ini diperkuat melalui adopsi gerakan pan-islamisme oleh Partai Syarikat Islam. Strategi ini memperluas jaringan politik SI ke lingkup internasional dan memperkuat ikatan ideologis berbasis Islam melalui Kongres Al-Islam dan kerjasama dengan organisasi internasional. SI menegakkan posisi politiknya sebagai gerakan umat Islam yang menolak dominasi kolonial. Dalam upayanya keterlibatan SI ini dalam federasi nasional seperti PPKI menjadi bentuk konsolidasi kegiatan anti-kolonialisme lintas ideologi. Kemudian kegagalan diplomasi di GAPI memperkuat kesadaran bahwa perjuangan kemerdekaan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada cara-cara kooperatif. Meski demikian, SI tetap memberi kontribusi signifikan terhadap atmosfer politik pra-kemerdekaan. Perjuangannya tidak hanya menjadi inspirasi bagi organisasi lain, tetapi juga menanamkan semangat baru dalam perjuangan anti-kolonial. Dalam artikel ini menunjukkan kontribusi SI tidak hanya berbatas pada aktivitas nasional, tetapi juga menjangkau forum internasional yang memberi resonansi
atas perjuangan rakyat Indonesia. Dengan ini SI perjalanan politik SI dengan tantangan menjadikan organisasi memainkan peran dalam pergerakan transformasi sosial politik pada Indonesia pada era kolonial hingga proklamasi kemerdekaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.